Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik hati seorang hamba yang mengampuni. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengasihi ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 hingga ayat 19 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam renungan kemarin kita mendapatkan satu kebenaran bahwa Allah mengampuni kita dengan sempurna. Dia tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahan yang kita lakukan, baik yang telah kita lakukan dalam masa lalu, masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi bukti bahwa Allah tidak mengingat dosa dan kesalahan kita lagi? Buktinya adalah setelah Dia mengampuni kita, Dia mengulurkan tangannya untuk kembali berelasi dengan kita, umat pilihannya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 memberikan sebuah pemahaman bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Dan pendamaian ini berarti bahwa Allah telah menghapus dosa kita dan membuat kita menjadi satu dalam kekudusannya. Allah telah menyatukan kita dengan dirinya dalam kekudusannya, pun mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada umatnya untuk diberitakan kepada orang-orang lain dan kepada dunia ini. Selain itu, pesan yang terkandung dalam bagian ini juga adalah Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita lagi, karena Kristus sendiri telah membayar harga untuk dosa kita. Ini berarti bahwa kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dan dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bagian firman Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama pun terdapat dalam Roma 5 ayat 10. Dalam bagian ini kita pun kembali diingatkan bahwa pendamaian atau pemulihan hubungan dengan Allah hanya dimungkinkan melalui kematian anaknya, yaitu Kristus. Melalui darah Kristus yang tercurah di salib, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa dan dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita yang dahulu adalah musuh Allah telah menjadi sahabatnya melalui pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Melalui kedua bagian ini, kita kembali diingatkan bahwa pendamaian adalah karya Allah, bukan karya manusia. Allah dalam kasih-Nya yang tidak berkesudahan telah mendamaikan kita dengan dirinya dan tidak memperhitungkan pelanggaran kita lagi. Ini murni inisiatif dari Allah. Ia yang telah berinisiatif terlebih dahulu mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Allah yang telah mengampuni kita adalah Allah yang berinisiatif mengulurkan tangannya untuk kembali berelasi dengan kita. Ada seorang anak laki-laki yang hidup menjauh dari orang tuanya selama beberapa tahun. Dia telah melakukan banyak kesalahan kepada saudara-saudaranya. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudaranya pun melakukan banyak kesalahan. Hanya kesalahannya sangat fatal dan merasa bahwa orang tuanya tidak lagi menerimanya. Suatu hari, orang tua dari anak ini mendapatkannya terbaring lemas di pinggir jalan dalam keadaan yang sudah tidak terawat, dan mereka melihat anak itu dengan seksama. Setelah mereka yakin bahwa anak itu adalah anak mereka yang sudah lama menjauh dari mereka, mereka memapah anak itu untuk kembali ke rumah dan memberikan perawatan yang terbaik untuknya.
Ketika anak itu sudah sadar, ia melihat orang tuanya dan meminta maaf. Mereka pun memeluk anak itu dan berkata bahwa mereka telah mengampuninya dan mereka tetap mengasihi dan menerimanya sebagai anak. Mereka tidak hanya memaafkan anak tersebut, tetapi juga memulihkan hubungan mereka dengan memberikan apa yang diperlukan oleh anak itu. Dan ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya, baik dia maupun saudara-saudaranya pun saling meminta maaf, dan akhirnya mereka saling mengampuni satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, layaknya anak dalam cerita tadi yang telah menerima pengampunan dari orang tuanya dan juga berdamai dengan saudara-saudaranya, kita pun yang telah menerima pengampunan dan pendamaian yang telah Allah berikan melalui Kristus harus memberitakan kabar baik ini kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat mengalami pendamaian yang juga berasal dari Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: Allah telah mengulurkan tangannya untuk memulihkan relasinya dengan kita. Adakah kita menyambut uluran tangannya? Setelah kita mengampuni sesama kita, adakah kita memulihkan relasi kita dengan sesama kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan sebuah teladan kepada kami. Engkau tidak hanya mengampuni kami, tetapi Engkau pun mengulurkan tangan-Mu untuk berelasi kembali dengan kami. Sungguh sebuah anugerah yang tidak dapat kami pikirkan. Ajar kami dalam hidup kami yang singkat ini untuk mengampuni sesama kami dan mengulurkan tangan kami untuk kembali berelasi dengan orang-orang yang melukai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.